Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih bicara tentang kasih dan juga masih didasarkan kepada pengajaran kasih yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui Yohanes, salah satu rasul. Seperti yang saya katakan, ia adalah rasul kasih, karena Yohanes berbicara tentang kasih dan berkali-kali membicarakan kasih itu. Dan ingatlah bahwa kasih menjadi ciri khas, ciri khusus untuk orang-orang yang sudah dibebaskan dari maut. Saya kira Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, kita semua sudah dibebaskan dari maut oleh karena iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya ingin membacakan 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18 demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa kita mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi. Kita mengasihi saudara-saudara semua sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Jadi ukuran dan parameter kita jelas dalam kita mengasihi, yaitu mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita, bahkan rela menyerahkan nyawanya bagi saudara-saudara kita. Artinya mengasihi berarti rela berkorban untuk mewujudkan kasih kita kepada saudara-saudari kita. Pengorbanan itu bahkan bisa tanpa batas. Mengasihi berarti melakukan yang terbaik. Mengasihi berarti bagaimana orang yang dikasihi itu terlepas, terbebas, keluar dari persoalannya. Mengasihi berarti bagaimana dengan apa yang kita lakukan menjadikan orang yang kita kasih itu berbahagia. Namun ada catatan penting di sini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Memang kita patut mengucapkan atau mengatakan bahwa kita mengasihi, tetapi tidak cukup dengan kata-kata saja. Bahkan kalaupun kita mengatakan aku mengasihimu, tapi ketika kita melihat saudara kita mengalami kekurangan dan kita tidak mau mengulurkan tangan kita untuk memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan yang kita punya, maka sebenarnya kita ini berbohong saja, pura-pura mengasihi tapi tidak pernah mewujudkan kasih itu. Namun di sini diingatkan, kita harus mewujudkan dan menyatakan kasih kita bukan hanya dengan kata-kata, melainkan juga dengan perbuatan. Tapi ingat, tidak semua perbuatan yang diidentifikasikan kasih atau mengasihi itu diakui sebagai betul-betul kasih. Umpama begini ya, ada kita melihat orang yang sedang kekurangan lalu kita mencuri untuk menolong orang yang kekurangan. Kita melihat ada orang yang kekurangan, kita sangat prihatin, lalu kita korupsi supaya kita dapat menolong orang yang kekurangan. Itu bukan kasih yang dimaksud. Sebab kasih itu harus dinyatakan dalam perbuatan, namun tetap dalam kebenaran. Jadi segala perbuatan yang dilakukan mewujudkan kasih tidak didasarkan kepada kebenaran, itu bukanlah kasih yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Yohanes mengingatkan kepada kita, memang kita harus mengasihi, mengungkapkan itu dengan kata-kata kita bahwa kita mengasihi. Atau kita juga mewujudkan kasih itu dengan perkataan yang memotivasi, membangkitkan, membuat orang itu bersemangat, energik, punya pengharapan dengan kata-kata. Namun juga kita mewujudkan kasih kita dengan perbuatan dan standarnya jelas dalam kebenaran. Perbuatan yang dilakukan untuk kebaikan orang lain tidak dalam kebenaran,
itu bukan kasih sebagaimana yang Kristus ajarkan. Jadi marilah kita mengasihi, baik itu dengan perkataan maupun dengan perbuatan, namun semuanya dilakukan didasarkan pada kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.